Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Evan Apo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan atau menganalisa mengenai film The Devil Advocate. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai istilah The Devil Advocate. The Devil Advocate ini merupakan istilah atau tradisi dari gereja Katolik Romawi yang dimana Devil Advocate merupakan posisi resmi di gereja Romawi antara tahun 1557 dan tahun 1983. Seseorang yang diangkat secara resmi sebagai Devil Advocate dalam program kanonisasi seorang Katolik menjadi santo atau sebagai artian menjadi orang suci. Istilah aslinya yaitu Advocatus Diaboli yang memiliki arti sama dengan Devil Advocate. Seorang yang diangkat menjadi Devil Advocate diharapkan bisa memaparkan alasan-alasan mengapa seorang menjalani proses kanonisasi tak berhak ditetapkan menjadi santo. Tujuannya untuk memastikan kanonisasi itu benar-benar dilaksanakan dengan etikat baik dan kandidat memang layak menjadi santo. Jika dilihat dari penjelasan Devil Advocate, tindakan-tindakan ini memang sesuai dengan apa yang kita lihat sehari-hari, terutama yang mengerti hukum itu sendiri. Devil Advocate ini kita sering jumpai di setiap pengadilan yang dimana beberapa pengacara merelakan apa saja untuk memenangkan suatu kasus perkara demi menaikkan kualitas performa mereka sendiri. Mereka melakukan berbagai cara itu, yakni bisa dilihat dengan memalsukan bukti yang ada, bisa juga dengan membayar atau menyewa hakim, bisa juga menimbulkan perkara baru dari perkara itu guna melawan lawannya itu sendiri, atau bisa juga untuk meringankan saksi yang ditetapkan hakim. Jika advokat dapat memenangkan suatu perkara, apalagi perkara yang sedang booming, maka sangat jelas dan tanpa diragukan itu akan menaikkan performanya. Sehingga otomatis setelah perkara itu ditangani, pasti orang-orang akan melirik pengacara itu dan menggunakan saat dibutuhkan di ruang persidangan. Dalam hal ini, dalam film ini, yang menjadi tokoh utama adalah Kevin Lomax. Kevin Lomax melakukan segala cara untuk memenangkan kasus yang telah dipegangnya. Perilaku atau tindakan Kevin Lomax ini, menurut saya, sesuai dengan etika deskriptif yang dimana ialah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Dikaitkan dan dihubungkan tindakan Kevin Lomax itu sendiri semata-mata untuk membela kliennya itu walaupun sudah mengetahui bahwa kliennya ini telah melakukan kesalahan. Akan tetapi, ia tetap berusaha setidaknya ada keringanan sanksi yang diberikan seorang hakim. Tindakan Kevin Lomax ini sendiri masih dibenarkan dalam mengatasi perkara itu, kecuali Kevin Lomax mengubah atau memanipulasi berkas atau barang bukti. Tapi dalam hal ini, Kevin hanya berusaha untuk mempertahankan argumennya agar argumen itu terlihat sangat mendukung. Maka ia terus menanyakan kepada sang korban agar mengiring argumen itu sehingga di mata hakim itu benar-benar terjadi. Dan hubungan antara film The Devil Advocate dengan kode etik profesi hukum adalah seorang advokat menurut pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang advokat yang dimana mewajibkan seorang advokat untuk membela kliennya dengan cara apapun selama masih dan tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Apabila seorang advokat mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya, maka advokat tersebut dapat dikenai tindakan berdasarkan pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat tersebut dapat berupa yang pertama, teguran lisan, yang kedua, teguran tertulis, dan yang ketiga, pemberhentian sementara dari profesinya selama kurang lebih 3-12 bulan. Dan yang terakhir adalah pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat. Namun dalam hal tersebut lebih diatur oleh keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
dan diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang advokat. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan juga mengenai pesan dari film ini. Dari film The Devil Advocate mengajarkan kita untuk tidak terlalu sombong dan terlalu ambisius dalam mengerjakan suatu hal. Karena segala hal memiliki konsekuensi dan resikonya. Karena sesukses apapun manusia dalam suatu bidang, untuk mencapai kesuksesan tersebut, pastilah kita mengorbankan hal lain. Seperti dalam film The Devil Advocate, Kevin Lomax demi memenangkan perkara, menjaga reputasinya, dan uangnya, ia memberikan kesombongan dan ambisi, sehingga membutakan dirinya, dan membuat ia benar-benar menjadi lawyers The Devil Ministry, yang dimana membuat Kevin Lomax sendiri terjatuh dan terpuruk akibat kesombongan dan ambisi untuk menjadi pengacara pidana yang tidak pernah kalah dan mentalitas rela melakukan apapun untuk memenangkan suatu perkara walaupun melanggar hukum. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.